Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Samuel pasal 5 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan mengatakan, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak-puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Sahabat Kristus, Daud bukanlah seorang yang ahli dalam peperangan. Latar belakangnya bukan prajurit perang. Kita tahu bahwa pengalaman Daud adalah seorang penggembala domba. Oleh karena sadar bahwa dia bukan seorang ahli perang yang baik, maka dalam menentukan strategi peperangan, Daud selalu bertanya pada Tuhan. Sebagaimana kisah yang kita renungkan, betapa Tuhan memberikan strategi peperangan yang jitu, yang tepat, dan yang terarah pada Daud. Satu kali Tuhan berkata, majulah. Di lain kesempatan Tuhan berkata, janganlah maju. Tapi dia harus mengepung dari belakang. Tidak selalu bahwa, kalau Tuhan yang berbicara itu pasti maju. Pasti kita harus terus melangkah. Pasti kita harus ambil keputusan untuk maju. Kita pasti menang. Belum tentu. Strategi perang yang dari Tuhan begitu tepat, baik saat maju ataupun janganlah maju. Keduanya menghasilkan kemenangan yang besar. Dalam hidup ini, perlu sekali kita bertanya pada Tuhan, apa yang harus aku perbuat hari ini ya Tuhan? Apa langkah yang harus aku kerjakan ya Tuhan? Sikap kita yang selalu bertanya pada Tuhan, menunjukkan ketergantungan kita pada Tuhan hari demi hari. Ketergantungan kita pada Tuhan akan membuat kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Saat itulah kita akan mengerti apakah kita harus maju atau tidak maju dalam berbuat sesuatu. Lalu bagaimana bisa tahu bahwa Tuhan sedang berbicara atau tidak pada kita? Dalam kesendirian kita, ketika menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, pagi-pagi atau saat kapanpun, kita membuka hati untuk Tuhan. Disitulah Tuhan akan membuka telinga rohani kita. Disingkapkannya pada kita apa yang harus kita perbuat. Bisa jadi Tuhan sedang memberi instruksi pada kita. Bisa juga Tuhan sedang menegur kita, atau Tuhan sedang mengarahkan dan menghibur kita. Kerjakan yang itu, lakukan yang ini. Diam saja dulu, jangan terpancing emosi, atau kamu ampuni orang itu. Bisa juga dengan penguatan yang berkata dalam hati kita, tenang saja,
Aku bersama kamu. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kamu alami, tapi aku mengerti apa yang kamu derita dan kamu hadapi. Aku tidak meninggalkan kamu. Dan berbagai hal pernyataan lain yang Tuhan bisa sampaikan pada kita. Saya teringat satu kali sepulang kerja, sepulang mengajar, kira-kira sore sekitar jam 16 atau jam 4, dalam perjalanan pulang itu, saya merasa lapar. Di tengah perjalanan sambil nyetir sepeda motor, saya berdoa, Tuhan, saya lapar ini. Apa yang harus saya lakukan? Beli makan di mana? Uang juga tidak seberapa. Tiba-tiba saya mendengar seperti ada suara di hati saya. Belokkan sepeda motormu ke food court yang ada di depan itu. Saya pun menepi, berhenti di sebuah food court atau disebut sentra kuliner di Jalan Wiyung, Surabaya. Sentra kuliner Wiyung. Uang saya tidak banyak. Saya pun cuma pesan mie goreng dengan minuman yaitu jus jambu merah. Tidak sampai 20.000. Tiba-tiba setelah makan, baru saja selesai saya makan, ada pesan WA yang masuk. Seorang ibu yang sedang menjadi tuan rumah persekutuan doa, kebingungan cari pembicara. Saya belum pernah ketemu ibu ini, tapi memang ibu itu tahu nomor HP saya. Dia sedang bingung karena hari itu dia dan teman-temannya mengadakan persekutuan doa, tapi pembicara yang dijadwalkan tiba-tiba membatalkan untuk datang, padahal acara sudah dimulai. Singkat cerita, saya pun segera berangkat menuju lokasi persekutuan doa yang membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit dari tempat saya makan tadi. Coba saja, kalau saat itu saya tidak ikuti pesan Tuhan untuk berhenti makan di food court tersebut, saya langsung pulang saja ke rumah. Apa yang terjadi? Ketika saya dihubungi, saya akan kesulitan untuk hadir di persekutuan doa tersebut karena perlu waktu kurang lebih 1 jam dari rumah. Bisa jadi saya akan menolaknya. Padahal ketika saat itu saya hadir di persekutuan doa itu, ada pesan Tuhan spesifik yang saya terima dan saya sampaikan pada anak-anak Tuhan yang hadir. Akhirnya bukan hanya acara itu terselamatkan, tapi jiwa-jiwa yang hadir pun dipulihkan dan mendapatkan pertolongan. Hari ini saya mau ajak untuk kita membuka hati pada Tuhan. Dengarkan apa pesan Tuhan. Kerjakan yang jadi bagian kita. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya tidak peka seperti Pak Oki. Saya tidak bisa membedakan suara Tuhan atau bukan. Atau mungkin lebih ekstrim berkata, saya ini tidak ngeroh, biasa-biasa saja dan sebagainya. Sahabat Kristus, saya sendiri tidak terlalu peka. Tapi pengalaman pergaulan kita dengan Tuhan akan mengerti bahwa ini Tuhan yang berbicara pada kita, bukan yang lain. Ada banyak orang yang bertanya pada saya, bagaimana sih membedakan suara Tuhan atau suara setan? Simpel saja, sederhana saja. Saya tidak pernah dengar suara setan, jadi saya nggak akan bingung yang mana suara setan. Saya dengarnya suara Tuhan, ya saya pasti akan mengerti bahwa ini Tuhan yang berbicara pada saya. Kalau anak saya sering dengar suara saya, maka kalau ada orang lain yang ngomong di telinga dia, baik lewat telepon atau memanggil dia dari jauh, dan itu bukan suara saya, dia pasti akan tahu bahwa oh ini bukan ayah saya, dan dia tidak akan merespon. Simpel saja. Sering-sering bergaul dengan Tuhan, minta Tuhan tuntun langkah hidup kita sepanjang hari yang akan kita lalui. Berikan kesempatan untuk Tuhan bicara dalam doa kita. Kita pun akan tahu kita harus maju atau tidak maju. Mari sama-sama belajar untuk menangkap pesan Tuhan bagi hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kiranya bagi setiap kami semua ya Tuhan, kami boleh menangkap pesan-Mu, kami boleh belajar mengerti dan mendengar suara Tuhan, dan kami tidak akan menyimpang ke sana kemari, dan kami akan mengerti bahwa Tuhanlah yang menuntun langkah hidup kami. Ajari kami untuk kami membuka diri, membuka hati terhadap pesan Tuhan apapun itu, supaya kami tidak berjalan semaunya kami sendiri. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini. Kiranya Tuhan buka telinga rohani anak-anak-Mu, Engkau singkapkan hati mereka, sampaikan, taburkan pesan-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu bagi anak-anak-Mu sepanjang hari ini Tuhan.
apa yang harus mereka kerjakan. Taruh itu, kalau itu di hati nurani mereka, di hati mereka apa yang harus dikerjakan, atau di telinga mereka, atau melalui firman Tuhan yang diterima. Dan ketika mereka memutuskan sesuatu, tidak akan salah melangkah. Dalam nama Yesus, jadilah peka dengan suara Tuhan. Amin. Selamat menjadi pribadi yang peka dan taat untuk mendengar suara Tuhan. Dan Anda akan tahu harus maju atau tidak maju. Salam dari saya, Yogi Rarjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan memberkati.